Here we go, cek. Hari ini aku mau ngebahas ini. Sebenarnya emang seberapa fundamental penampilan, nggak tahu buat sosial, buat kita atau buat perempuan, atau aku nggak ngerti nih. Coba kau mendahului untuk obrolan ini, coba kau buka dengan apa dulu gitu. Salam. Gerakan silat pertama gimana, Bang? Coba. Kasih pengantar ya. Nanti bab satu. Penampilan itu seberapa penting ya dalam bersosial, mencari pasangan, dan kepekerjaan. Menurutku penampilan itu sangat penting. Ketiga, kategori amannya adalah rapi. Kategori amannya adalah bukan keren. Oke. Nah, menurutku gitu. Di kantor pun yang penting kan rapi sebenarnya, nggak harus seragam. Cuma karena mungkin kepentingan untuk melihat kau tuh dari bagian apa, makanya dibutuhkanlah keseragaman, Bang. Aku mikirnya gitu tuh. Nah, ketika bersosial pun menurutku juga rapi itu dibutuhkan untuk kenyamanan si mata lawan bicara lah. Ya, kita tahu lah siapa yang bisa kita tunjuk orang yang rapi dan yang enggak kan, Bang. Biasanya kan ada yang emang seberantakan itu dia berpenampilan emang sama-sama pakai kaos sih, cuman kok dia nggak digosok. Nah, itu kan menandakan bahwa dia tidak rapi. Dan penampilan itu juga bisa menggambarkan karakteristik seseorang. Menurutku sih, Bang. Ketika ada orang berpenampilan seenaknya aja keluar, kayak nggak digosok lah, ya gitulah, Bang, tidak rapi. Pandangan-pandangan liar di kepala orang lain itu kan pasti ada tuh untuk menilai seseorang. Wah, ini orang kayaknya males banget deh. Wah, ini orang kok nggak se-effort itu dalam memilih pakaian. Kok nggak mau untuk nyetrika aja bentar, atau nyuci lah bajunya, masih ada nodanya itu. Air mani pula. Manis ya. Maksudnya gitu. Kalau menurutku penting nggak? Ya penting. Kalau standarnya itu ya si rapih lah. Harus disamaratakan rapihnya. Ya kayaknya standar orang ngomong rapi itu gimana sama deh menurutku. Ya, coba nanti dibahas. Ya, menurutku gitu. Oke. Apa tadi? Wah, anjir. Soal penampilan ya. Hampir mirip. Kalau standar. Kalau hampir. Ya, udah stop ya, enggak. Ada ya. Tapi gini, hampir mirip ya. Penampilan itu standarnya memang rapi ya, Bang ya. Tapi kan ada orang yang melebih-lebihkan. Ngikuti tren atau skena gitu loh. Menurutku kalau aku pribadi nggak orang yang terlalu mementingkan itu. Misalnya nongkrong nih. Kalau nongkrong harus ya oke, yang penting rapi, baju disetrika, kaos yang ya nggak yang kusut ya, nggak yang kusut. Itu udah cukup, nggak perlu yang pakai misalnya jenisnya blazer atau apa, mestinya gimana ya? Ya itu contoh aja, maksudnya harus yang branded ya, bermerek gitulah. Kalau aku pribadi enggak ya, yang penting cukup aja, udah cukup standar rapi aja, udahlah oke lah gitu. Nggak memalu-maluin temen ketika nongkrong, itu udah oke gitu. Ya udah. Oke. Coba kan dari di antara kita anggap aja Juan yang paling punya concern lebih terhadap hal-hal seperti itu. Kan kau tadi nyebutin soal kayaknya sama deh soal rapi itu. Ya, coba kau jelasin kesamaan rapi itu gimana, terus apa seberapa penting hal-hal yang harus diperhatikan, kayak kalau nongkrong emang harus gimana? Emang kalau ketemu perempuan harus gimana? Emang kalau pergi kondangan harus gimana? Emang perlu nggak sih ngikutin hal-hal yang udah terjadi di sosial gitu kan, kayak masa kostum kondangan gitu? Padahal kalau kita ngeliat rapi juga sih gitu. Nah kayak gitu. Coba. Nah itu udah masuk ke ranah etika tuh, Bang.
Iya dong. Oke. Ketika yang ada acara adat atau apapun itu, memang rapi itu juga diperlukan. Cuman ada kayak etika dalam berpakaian lagi, kayak warna lah, mungkin warna pakaiannya, jenisnya. Nah itu tuh terserah kita untuk mau mengikuti etika itu atau enggak. Kalau aku sih mikirnya gitu. Yang penting posisi aman adalah rapi menurutku. Gitu juga. Sama ini juga sih sebenarnya. Kenapa tadi aku bilang pakaian itu bisa menggambarkan karakter seseorang. Ya kayak tadi Basori bilang, kalau kau berpakaian yang mahal, branded dan bla bla bla, ya kau menggambarkan seseorang yang kaya. Itu udah jelas kan bang. Itu untuk menjadi tolak ukur kita bahwa oh dia kaya, kita enggak. Berarti cukup jauh tuh gapnya lah. Karena aku juga pernah nonton film The Outfit, kalau nggak salah. Dia adalah seorang pembunuh bayaran sebenarnya yang lalu bersembunyi di negara lain dengan bersembunyi menjadi profesi penjahit. Dia juga menjelaskan bahwa pakaian dengan warna tertentu, pakaian dengan garis tertentu itu bisa menggambarkan lagi lebih dari karakter, sifat, wibawa dan lain-lainnya lah. Makanya menurutku itu penting untuk menilai, itu sangat penting. Ya yang terjadi di sosial aja kan menurutku itu penting lah. Kelihatan kan orang-orang menilai dari pakaiannya dulu untuk bertemu. Menurutku sih penting. Gini ya, di samping rapi memang kesesuaian ya. Kesesuaian kita menggunakan pakaian dengan kemana kita mau gunakan pakaian itu memang harus diperhatikan sih ya bang. Misalnya gini ya, sama lah kayak abang bilang tadi kondangan ya. Ya kalau kondangan kan resmi ya, gitu. Ke pernikahan gitu misalnya. Ya jangan pakai kaos lah gitu. Meskipun kaosnya udah digosok dan apa ya, kayaknya kurang beretika kalau pakai kaos tuh. Minimal ya kalau kita di Indonesia ya batik, oke, kemeja, oke, gitu. Dan kalau pakaian kata Juan tadi, pakaian menggambarkan seseorang itu seperti apa, aku setuju sih, sangat setuju. Karena disadari atau enggak ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai, itu juga berdampak sama pakaian kita. Contohnya aja, seorang yang suka naik gunung misalnya gitu. Nah, itu biasanya mereka sukanya celana kargo. Karena mereka menganggap bahwa identitas mereka dari situ gitu. Mereka yang ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang lebih gitu. Dari segi materi ya, dia pakai, kalau nggak pakai yang bermerek, yang terkenal mereknya, nggak pede. Misalnya seperti itu. Terus apa lagi? Contoh ya, kayak seorang seniman misalnya. Itu biasanya kan dia punya ciri khas kan bang, karena nyamannya memang di situ. Kalau nggak seperti itu kayak, aduh aku nggak nyaman nih. Contoh kayak aku pribadi lah, saya pribadi gitu, celana aja sukanya yang levis yang panjang dan lebar, standar ya. Nah, dikasih skinny jeans, aku lebih baik pakai celana pendek gitu, nggak nyaman sama sekali gitu kan. Dan itu kan juga celana ini saya menganggap bisa digunakan kemana aja, nongkrong oke, misalnya harus kondangan juga oke gitu. Makanya hampir semua koleksi ya celananya seperti itu, karena nyamannya seperti itu. Dan dilihat orang ya, kebanyakan orang yang pakai celana seperti itu menggambarkan seperti ini. Dan secara disadari juga, oh iya ya aku memang sukanya juga gitu dari segi yang lain gitu. Nah, gitu sih. Sekarang ini nih. Mungkin untuk orang-orang yang misalnya atau budgetnya punya, atau misalnya orang-orang yang biasa pekerjaannya kantoran, jadi hal-hal kayak itu tuh bukan jadi kendala lah ya. Gimana ngelihat di mana batas seseorang dikatakan berpenampilan menarik? Berpenampilan menarik tuh di mana tolak ukurnya? Terus
gimana dengan kan seniman-seniman tuh kalau dilihat misalnya entah seniman lukis lah, kayaknya kita nggak kayak bukan kita deh, kayaknya orang-orang kebanyakan menilainya kayak tidak berpenampilan menarik gitu, tidak kadang acak-adul gitu, nggak tahu memang nggak diperhatiin atau karena sibuk mikirin karyanya gitu. Itu gimana ngelihatnya kalau orang normal pekerja kantoran gitu. Misalnya kau atau Basori di mana kau bisa ngelihat batas bahwa si Basori ini udah berpenampilan menarik untuk nongkrong kah atau untuk ngedate kah, untuk ini kah? Di mana batas seorang dia berpenampilan menarik nih udah nih gitu. Karena kan itu kalau orang untuk ngelihat orang pertama kan ya udah enak dilihat tuh kan berpenampilan menarik kan. Gimana batasnya gimana? Menurutku sih berpenampilan menarik tuh ya itu selera atau kan bang jatuhnya ya, karena dari pandangan dan referensi seseorang. Tapi menurutku percaya atau nggak percaya berpenampilan menarik itu ya yang tadi ku bilang kategorinya rapi, udah itu doang. Asli sih menurutku. Seniman ngeliat tukang lukis yang cuman celana pendek nggak terlalu memperhatiin. Nah, kalau misalnya celana pendek panjang itu tuh kan, misalnya ke kantor dipakai celana pendek itu kan etika, etika tuh kan. Kan nggak ke kantor. Oh, misalnya apa dia mau bersosial. Seniman aja. Rapi yang ku maksud aja tadi sebenarnya tuh bukan dari dia pendek panjangnya. Gimana kita ngeliat seorang seniman rapi? Bajunya itu disetrika apa enggak? Asli. Asli cuman kayak gitu doang bang. Kerapian tuh cuman sebatas gitu doang. Menurutku orang-orang berpenampilan rapi dan dianggap menarik itu cuman sebatas kayak ini kucel deh ininya. Kelihatan kan bang ya kayak wah ini nggak disetrika atau apa. Cuma sebatas gitu doang. Asli sih menurutku. Ketika seniman dia berpenampilan menarik, bajunya disetrika walaupun ada bolong-bolong, tapi emang udah rapi aja, tetap menarik kok dilihat orang dan memang tetap dianggap tetap diterima gitu dengan baik gitu. Menurutku cuma sebatas itu sih kalau di sini. Beda. Nah, kalau di luar kan beda ya. Kalau di luar itu rapinya seseorang itu tergantung cuaca. Enggak, this joke. Menurutku gitu kalau di Tegas ya, tegas. harus disclaim sekarang, Bro. Menurutku gitu. Kalau di Indo tuh masih kayak gitu deh. Karena aku ngelihat kayak aku tanya ke cewek. Udah gini deh. Kan ada walaupun orang udah disetrika rapi tapi orang anggap penampilannya nggak menarik. Dia ngomongnya gitu. Oh, Apa? Karena nggak match, karena nggak cocok, karena apa? biasanya dianggap oh ini nggak menarik nih. Itu tuh biasanya karena emang si orang yang ngeliat itu punya apa ya, pandangan terhadap seseorang itu kayak ada yang kurang, ada yang berlebihan. Biasanya sih gitu tuh bang, nggak pas di dia, biasanya gitu. Cuman ya kalau aku sih ngeliatnya kebanyakan orang cuman kayak gitu doang. Kalau ngeliat menariknya tuh di bagian dia udah rapi tapi nggak disetrika, itu nggak rapi menurutnya. Maksudnya udah ya gitu tapi nggak disetrika, itu nggak rapi menurut dia. Cuman disetrika dan enggak sih. Aku ngelihatnya tuh gitu. Cuma disetrika dan enggak. Asli bang, emang iya. Karena ya orang dengan celana jeans yang ngecil gitu, terus kaosnya hitam, dianggap orang menarik kok. Apalagi pakai sendal, terus celana pendek, kaos oblong, dianggap orang itu juga rapi. Maksudku berarti orang sekarang cuman di bagian itunya doang. Kalau di kuceknya atau ya si baju itu lecek atau gimana itu dianggap nggak rapi karena emang malas kan kelihatannya orang. Gitu sih kalau aku ngelihatnya orang-orang beranggapan soal penampilan tuh. Nyatanya masih banyak cewek-cewek mau aja yang dijemput sama cowok yang celananya ngetat. Itu ya kan bajunya kelihatan ya, kalau kita yang ngelihat tuh kayak apa sih itu kayak, tapi orang nganggap itu oke-oke aja, menarik lah menurut dia, asalkan bajunya nggak disetrika lah. Coba. Gimana menurut? Kalau aku ya standar menarik atau dilihat dari mananya ya bang ya, itu
balik lagi ke gini. Ini harus di-download. Kalau pandangan umum memang Bang, pandangan umum orang tuh ya rapi itu ya pandangan orang pada umumnya rapi seperti juga disetrika, pakaiannya juga apa ya, nggak terlalu yang norak gitu ya. Wah, agak norak. Udah susah nih. Nah, makanya ada Bang orang misalnya gini, orang yang nggak kan semakin kesini nih jenis outfit ya gitu. Banyak kan dibilangnya ya. Itu kan udah beraneka ragam nih gitu. Ada yang pakai contoh kaos aja nih. Oke. Ada yang suka ngetat, ada yang oversize. Nah, itu tergantung selera ya. Apa yang dipakai mereka si orang ini mau oversize, mau ketat, mau berkerah, mau enggak, ini menurutku. Yang paling penting yaitu tahu kondisi gitu. Maksudnya baju itu udah misalnya bajunya hitam udah luntur abu-abu belum? Nah, udah mengeluntur belum? Kalau misalnya udah jangan dipakai deh untuk nongkrong. Walaupun udah setrika. Udah ada bolongnya belum? Misalnya ada di Bang, sobek di sini tapi masih dipaksa buat nongkrong ya, itu buat kalian cari rumput aja deh gitu. Udah maksudnya tahu kondisi gitu. Apapun model kalian yang kalian pilih ya misalnya baju kaosnya mau oversize, mau suka ketat, mau berkerah, mau polo, mau apapun itu, yang penting lihat kondisi si baju itu, riset nggak, udah bolong belum, ada nggak yang warnanya itu udah pudar. Nah standarnya kalau menurutku itu sih. Kalau untuk nongkrong ya, kalau untuk keseharian di rumah ya kayaknya kita kan nggak perlu rapi-rapi ya. Tapi kalau untuk kita harus bertemu orang lain ya udah panjang lebar nih. Masih ya. Kalau kita harus bertemu dengan orang umum ya, kebanyakan apa namanya ya, kayak kita nongkrong atau mengajak pasangan bersama perempuan ya tahu kondisi itulah. Oke. Untuk menutup aja ya. Untuk menutup nih. Aku tuh kan nggak tahu juga ya soal pandangan orang atau pandangan umum atau pandangan laki-laki beda atau pandangan perempuan beda gitu kan. Kalian ini kan orang yang berpenampilan sangat berbeda kan. Kontras lah ya. Nggak mungkin sama kan. Beda dong. Apakah penampilan juga sama kayak hal-hal lainnya, kayak ada marketnya sendiri gitu? Orang yang anggap kau menarik belum tentu nganggap dia menarik, orang yang anggap dia menarik belum tentu nganggap kau menarik, atau sekarang tuh udah menuju ke hal-hal yang kalau kau pakai yang tren atau kau pakai yang bagus atau kau pakai yang lagi ya kau yang lebih menarik daripada dia, walaupun dia bersih atau rapi. Kalau dia pakai darbos gitu atau dia pakai skater baju tahun berapa gitu, udah nggak lagi dianggap menarik atau gimana gitu. Oh, iya. Itu tuh ada marketnya. Tapi kalau misalnya dibilang menarik untuk seseorang bisa-bisa aja. Maksudnya kayak si cewek ini senangnya cowok yang berpenampilan trendy. Tapi ada nih cowok yang berpenampilan kuno lah atau 90-an. Menurut dia itu menarik, tapi nggak mungkin dia ambil lah. Oh, oke. Ya kayak, ya aku suka tapi udah. Karena dia selera dan referensinya ya menurut dia yang trendy itu yang menarik, yang mau dia sukai ya itu. Gitu sih kalau menurutku itu ada marketnya, itu benar. Tetap ada marketnya. Cuman kalau yang disebut menarik itu ya yang kayak tadi aku jelasin aja, rapi gitu. Menurut orang sepakat itu menarik dan akan bisa diterima di lingkungan, di tempat kerja, ya, berpasangan pun mungkin bisa. Karena menurutku kategori yang menarik itu cuman itu. Kalau untuk market menurutku ya bisa beda-beda lah. Ada yang trendy 90-an, ada anak gunung. Itu tetap ada marketnya, kayak musik sih menurutku. Ya, marketnya pasti ada Bang. Pasti ada marketnya masing-masing gini ya. Kalau soal paket, menurutku ya zaman sekarang itu kalau aku lihat dari pandanganku yang nggak terlalu memandang ini, enggak ya. Trendy itu hampir tidak ada Bang. Trending atau kayak gini.
orang aku nggak tahu ya, mungkin abang lebih tahu ya. Ada masanya dikala orang suka sekali pakai cutbray ya. Nah itu hampir semua ikut. Ada masanya, kalau aku ini mengalami masa-masa dulu ya, celana pensil ya yang skinny jeans itu semua orang ikut. Tapi semakin kesini fashion atau pakaian ini semakin beragam. Dan itu menunjukkan karakter orang masing-masing gini. Dulu kalau kamu nggak ngikutin alurnya, nggak ngikutin apa yang trendy, kamu dianggap gimana? Nggak ngerti soal pakaian, nggak ngikutin, nggak gaul lah gitu. Tapi sekarang satu pribadi dengan pribadi lain bisa berbeda dan bisa punya keunikan masing-masing, punya selera masing-masing, dan punya sisi keren masing-masing. Dan itu dianggap sah-sah aja gitu. Bahkan gini, retro atau vintage sekarang banyak yang menggunakan. Padahal itu udah tren 90-an gitu ya. Tapi sekarang dijadikan salah satu tren fashion bagi penikmatnya. Dan itu dianggap keren juga kok. Ada juga yang masih suka dengan skinny jeans. Dan itu dianggap keren juga kok gitu. Tapi biasanya kalau soal pakaian ini sepaket ya dengan misalnya sepaket dengan semuanya bang. Iya, enggak. Misalnya gaya rambutnya, sepatunya, celana dan baju ini biasanya sepaket gitu. Kalau pakaiannya seperti ini, gaya rambutnya yang begini, sepatunya yang begini juga gitu. Jadi sekarang udah kotak-kotaknya udah banyak dan semua oke-oke gitu. Menurutku gitu, dan itu sesuai dengan selera masing-masing gini. Kalau mungkin zaman dulu entah itu seniman, entah itu penyuka musik ABCD gitu, itu selera misalnya ada Melayu, dangdut, papua dan sebagainya. Itu selera apa namanya, pakaiannya sama semua. Nah kalau sekarang itu bisa menunjukkan identitasnya. Ya, si anak gunung begini, si seniman lukis sukanya begini, yang suka puisi pakaiannya seperti ini, anak-anak suka musik Melayu pakaiannya seperti ini, yang suka nonton kuda lumping pakaiannya seperti ini ya. Itu udah sah-sah aja, dan menurutku mereka keren di mata penikmatnya masing-masing. Widih, mantap. Tapi terakhir lagi lah untuk mengisi terakhir aja. Kalau kau sebagai orang yang fashion antusias, simpel-simpel aja. Melihat Basori, menurutmu apa sih yang perlu dia ganti atau dia rubah atau yang dia pakai kalau konteksnya perempuan? Itu aja, itu terakhir. Coba kau lihat dia. Masalahnya adalah Bukan di pakaian. padahal dia udah menjelaskan kesalahan dirinya sendiri. Dia sendiri yang jelasin bahwa rambut, penampilan itu harus berkesinambungan. Oke. Kalau kau pengen berpenampilan rambut seperti itu, ya kau harus menjelaskan dari pakaianmu juga kau seperti apa. Orang yang kayak gitu, itu kan menjelaskan dua karakter biasanya. Anak seni, kalau nggak anak gunung. Dengan kalau kayak gini, itu tuh nggak menjelaskan kau keduanya. Menurutku ya, makanya kalau kau pengen sekalian ini menjelaskan identitas bahwa anak seni, ya kau lihat-lihat aja anak-anak seni berpenampilannya seperti apa. Kalau kau mau jadi anak gunung, pasti itu cocok banget deh, match lah pokoknya. Ya kau harus berpenampilan layaknya kayak anak-anak gunung, gimana kau lihat aja. Itu sangat menurutku. Menurutku sih gitu. Dengan rambutnya kayak gini berarti harus match. Kalau dengan penampilan dia gini, emang rambutnya harus gimana? Ya rapi dong. Berarti kalau dia penampilan gini, rambutnya mending dirapiin. Dirapiin. Yang rapi menurutmu gimana? Kan kau tahu sendiri ya, potongannya agak tipis lah sedikit apa gimana. Berarti pilihannya kalau dia pakai begini aja, rambutnya dirapiin. Kalau dia mau rambutnya stay, ininya diganti. Itunya diganti. Kalau aku menurut abang pernah kan ngeliat dia potong rambut dan berpenampilannya seperti biasa, kok kita ngeliat kok beda ya? Menurutku sih, dari laki-laki aja kita bisa menilai gitu kan bang, kayak dia potong rambut, kok beda ya si anak ini ya? Kayak lebih terurus. Gak apa-apa. Tapi coba kalau mau counter atau mau mengiyakan. Setuju bang, setuju.
Soal pakaian dengan gaya rambut, aku setuju kurang. Aku nggak mungkin. Kurang match setuju ya. Tapi ada masalah, ada apa, alasannya. Budget. Gini. Bukan Aplikasi Shopee-ku keranjangnya sudah ku tinggal check out. Tapi budget itu sekarang bukan jadi alasan lagi, Bas. Serius. Sebenarnya berpakaian itu aku tuh nggak terlalu setuju dari dulu sampai sekarang. Iya, benar. Orang ngomong berpenampilan Yang murah banyak kan? budget, aku nggak setuju. Ya emang bisa dikantor dengan kayak ya kau daripada beli rokok terus mending beli penampilan karena itu yang lebih penting. Kan bisa gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Aku masih bisa bilang ada opsi lain yang lebih murah kan? Yang lebih keren. Kok cuman nggak punya referensi aja itu doang. BJ itu banyak. Bagus-bagus murah. Kalau kau misalnya nyari untuk penampilan anak seni banyak banget itu bertaburan. Anak gunung apalagi. Menurutku budget itu udah nggak bisa jadi alasan di era ini sih. Kalau dulu ya mungkin. Ya, coba. Tapi sebelum kau lanjutin, one win aja. Berarti sebenarnya kau yang ingin kau rubah ke bawah, bukan rambut. Enggak, itu dulu. Ya, coba. tadi jok ya. Nggak, sebenarnya gini bang. Kalau soal penampilan ya, aku sendiri tidak memposisikan. Gini, apa yang ku pakai sekarang, itu yang ada. Iya, ngerti ya. Ngerti gitu ya. Jadi aku nggak memposisikan diriku anak ini mengkotakkan diriku sendiri gitu ya. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan bahwasanya apakah aku udah sesuai sih ini sebagai hobiku yang nulis ini gitu ya. Bisa dibilang kayak anak seni, anak sastra atau sebagainya gitu ya. Aku tidak terlalu terinfluence dengan mereka yang sehobi dengan aku dalam segi pakaian. Nah, karena aku kebanyakan apa yang ada asal sopan dan ya itu tadi nggak bolong nggak apa ya udah aku pakai aja gitu. Tapi keinginan untuk apa sebenarnya ada gitu, tapi tidak terlalu ini. Kalau kata Juan tadi pilihan itu banyak ya, dari segi pakaian. Untuk soal harga pilihan banyak, alternatif lain itu banyak. Aku berkeinginan tapi tidak aku prioritaskan gitu misalnya. Jadi gini, ketika aku melihat seseorang yang kayaknya keren, aku berpakaian seperti itu, menunjukkan jati diriku yang seperti ini, keinginan ada nih, sebatas keinginan. Tapi untuk effort membeli itu kayaknya nanti dulu deh, lebih penting ini gitu. Jadi yang ku dahulukan bukan itu gitu, hanya sebatas keinginan di kepala aja. Tapi untuk effort beli kayaknya nanti dulu beliin dulu deh, kalau ini udah kecapek baru deh beli ya, gitu sih kalau aku pribadi ya. Kalau soal rambut Enggak kok, kalau suruh milih lebih enak ganti atas atau ganti bawah? Senengnya. Kalau sekarang ya bang, aku gini mana ya, ngikutin. Sayang, kalau rambut sayang juga kan? Sayang nggak kau? Kau kan pengen tetap Nyamannya iya bang. Senengnya. Dari segi aku pribadi, iya. Tapi sekarang tuh lebih ngikuti apa ya? Aku karena terlalu bersosial dengan masyarakat ya, kayak lebih dengerin mereka bang. Kayaknya dipotong gini-gini. Jadi biar terlihat di mata orang juga oke nih, memanjakan mata-mata mereka nih. Ya udah ikutin aja lah. Kayaknya aku lebih mengalah untuk rambut, untuk ngikutin selera mata-mata orang yang melihatku aja gitu. Jadi mengganti apa ya, yang dulu acak-acakan gondrong, kayaknya itu harus kurelakan deh. Terkadang capek juga bang dengerin ya itu, dengerin apa ya, kritik orang tuh ya. Kita kan juga bersosial ya, jadi ya setiap kali bertemu waktu orang ya nggak sekali dua kali untuk diperingatkan, rambutmu rapiin, enggak cewek senengnya gini. Oh, ada yang banyak. Kalau perempuan juga ngomong gitu. Pernah nggak potongannya lah? Enggak sih. Enggak secara verbal sih. Ya gimana kalau cewek? Karena kok cuma 2 doang. Iya, masalahnya itu. Aku nggak ada dekat dengan banyak cewek ini masalahnya di situ sih. Jadi aku nggak tahu selera mereka seperti apa. Nggak pernah dikritik soal penampilan, nggak pernah dikritik soal pakaian atau gaya rambut.
dari seorang wanita. Ya udah. Bebas.